Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 6 sesi 1 angkatan 2019 Teknik Kimia yang beranggotakan saya sendiri, Suci Fajriah Nurrahmi, dan rekan saya Firdausi Nuanisa dan Agus Tiara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai menara destilasi atau HETP. Mengenai menara destilasi atau HETP, pada praktikum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui jumlah plate yang sepadan dengan tinggi packing menggunakan konsentrasi umpan pada menara destilasi. Nah, apa sih yang disebut dengan destilasi? Destilasi merupakan suatu operasi untuk memisahkan larutan yang relatif volatil menjadi komponen-komponen penyusunnya atas dasar perbedaan titik didih dengan jalan menambahkan panas ke dalam campuran yang akan dipisahkan. Nah, disebutkan bahwa relatif volatil. Nah, relatif volatil ini berarti bahwa larutan yang mudah menguap, yang berarti larutan tersebut memiliki titik didih yang rendah. Kemudian alat yang digunakan dapat berupa kolom berplat dengan step tray atau bubble cup tray, atau dapat pula menggunakan kolom dengan bahan isian atau yang disebut dengan packing begitu. Untuk mengetahui tinggi bahan isian yang harus digunakan untuk menghasilkan produk dengan komposisi sama dengan satu plate teoritis pada menara bertingkat, digunakan istilah HETP atau High Equivalent of Theoretical Plate. Nah, apa sih yang disebut dengan HETP? HETP adalah tinggi bahan isian yang akan memberikan perubahan komposisi yang sama dengan perubahan komposisi yang diberikan oleh satu plate teoritis. Nah, cara menghitung jumlah plate teoritis itu ada dua metode. Yang pertama ada metode Vance dan yang kedua ada metode McCabe-Thiele. Yang dimaksud dengan metode Vance itu yang berlaku pada kondisi reflux total, di mana garis operasi berhimpit dengan diagonal 45 derajat dan volatilitasnya relatif tertutup. Kemudian reflux total, yang dimaksud dengan reflux total itu yaitu semua hasil di bawah yang dikembalikan ke dalam kolom. Yang kedua tadi ada metode McCabe, digunakan untuk kondisi garis uap jenuh dan cairan jenuh dalam diagram entalpi. Komposisi keduanya berupa garis dan sejajar dengan kecepatan aliran konstan. Nah, untuk rumus dari metode Vance yaitu ada NM ditambah 1 sama dengan log XP per 1 min XP dikali 1 min XG per XG per log alpha AVG, di mana NM plus 1-nya itu merupakan jumlah plate minimum. Nah, sedangkan untuk mencari nilai HETP dapat menggunakan rumus HETP sama dengan Z per NM, di mana Z-nya merupakan tinggi kolom packing atau tinggi kolom bahan isian. Untuk mencari menghitung dengan menggunakan metode. Selanjutnya, alat dan bahan pada praktikum menara destilat atau HETP. Alat yang digunakan ada pemanas listrik, terus labu leher 3 untuk menampung larutan umpan yang akan didestilat berfungsi sebagai reboiler. Nah, berikutnya ada bahan isian, menara destilat untuk memisahkan komponen zat berdasarkan volatilitas, terus ada termometer untuk mengukur suhu, berikutnya ada timbangan untuk menimbang komponen, terus ada pignometer untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas larutan, dan ada gelas ukur. Gelas ukur itu pengganti pipet ukur untuk mengambil larutan umpan, terus ada pipet tetes, dan ada aliran air dingin. Berikutnya ada refraktometer untuk menentukan indeks bias dan untuk mengetahui konsentrasi murni zat yang ditetesi. Berikutnya gelas beker untuk menampung komponen, dan ada pendingin. Nah, bahan yang digunakan itu ada dua. Pertama ada etanol kadar 90% dan aquades. Mengapa menggunakan aquades? Karena aquades sudah melalui proses penyulingan.
Untuk cara kerjanya, yang pertama itu menimbang bahan percobaan dalam pikrometer. Nah, langkah yang pertama dalam menimbang bahan ini yaitu menimbang pikrometer kosongnya terlebih dahulu, kemudian menimbang pikrometer dengan diisi etanol, selanjutnya menimbang pikrometer dengan diisi aquades. Kemudian setelah itu baru menentukan densitas etanolnya. Nah, setelah itu membuat larutan umpan dengan perbandingan etanol dan aquades yang digunakan itu adalah 100 ml berbanding 100 ml. Nah, bagaimana cara mengambil etanol dan aquadesnya? Itu menggunakan pipet tetes. Kemudian untuk mengukur volumenya itu menggunakan gelas ukur. Selanjutnya memasukkan larutan umpan ke dalam labu leher 3 yang berfungsi sebagai reboiler. Dengan memasukkan umpan ini dengan menggunakan pipet tetes, dan reboiler di sini adalah alat pemanas. Kemudian mengaduk larutan umpan tersebut agar terbentuk campuran homogen. Mengaduknya itu tidak dengan memasukkan alat pengaduk ke dalamnya, namun dengan cara digojok. Baiklah, saya akan melanjutkan cara kerja. Habis terbentuknya homogen itu ada larutan umpan diambil menggunakan gelas ukur untuk diukur indeks biasnya dengan alat refraktometer. Nah, yang keenam itu memasang pemanas listrik pada kondisi maksimal. Nah, yang ketujuh mengambil destilat dengan cara ditutup sehingga terjadi reflux total. Kondisi reflux total itu berlangsung hingga suhu pada bagian atas menara destilat dan bagian bawah konstan, yaitu ketika destilat pada bagian atas pengeluaran sudah menetes sebanyak 5 tetes. Setelah suhu konstan, destilat diambil sebanyak 2 ml di dalam gelas ukur dan mencatat waktu penampung destilat. Setelah itu keran ditutup sehingga kondisi reflux total dapat terjadi kira-kira 15 menit dihitung sejak pengambilan pertama selesai. Nah, proses ini diulangi sebanyak 5 kali. Nah, yang ke-8 itu menampung dan mengukur indeks bias destilat yang telah diambil dengan menggunakan refraktometer. Cara kerja yang selanjutnya yaitu menampung dan mengukur indeks bias destilat yang telah diambil menggunakan refraktometer. Selanjutnya, menghentikan proses pemanasan, lalu mengambil cuplikan hasil bawah residu yang ada dalam labu leher 3. Kemudian mengukur indeks biasnya dengan refraktometer. Cara kerja yang terakhir yaitu menentukan densitas umpan, densilat, dan residu dengan perbandingan densitas aquades. Sekian yang dapat kami